Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratewi. Saya akan menjelaskan tentang periodisasi perkembangan. Periodisasi artinya lingkaran waktu, sedangkan perkembangan yaitu proses perubahan progresif. Perkembangan adalah perubahan ke arah kemajuan menuju terwujudnya manusia yang bermartabat dan berkualitas. Periodisasi perkembangan bersifat holistik, menyeluruh atau kompleks, terdiri dari aspek fisik dan psikis. Ada variasi individu dan prinsip keserasian dan keseimbangan. Dasar-dasar periodisasi perkembangan. Periodisasi perkembangan disebabkan oleh dasar yang berbeda. Dalam mendeskripsikan periodisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada biologis, yang kedua yaitu ada diduktif, yang ketiga yaitu ada psikologis. Baiklah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu ada periodisasi perkembangan berdasarkan tinjauan biologis. Tokoh yang menyusun tinjauan biologis yaitu ada Aristoteles, yang kedua yaitu Klesmer, yang ketiga yaitu Sigmund Freud. Pendapat yang pertama yaitu adalah pendapat Aristoteles, terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu anak kecil, usia 0-7 tahun. Terjadinya pergantian gigi usia 2-7 tahun. Yang kedua yaitu ada fase anak sekolah, usia 7-14 tahun, matangnya organ seks. Yang ketiga yaitu ada fase anak remaja, yaitu berusia 14-21 tahun. Yang kedua yaitu ada pendapat Klesmer, terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama yaitu usia 0-3 tahun, yaitu Bildungsperiode 1. Di sini anak akan kelihatan gemuk, mudah bergaul, dan mudah didekati. Fase yang kedua yaitu usia 3-7 tahun, yaitu Transition periode 1. Di sini anak akan kelihatan lebih kurus, tinggi, dan anak juga akan lebih tertutup. Fase yang ketiga yaitu usia 7-13 tahun, yaitu Bildungsstadium periode 2, yaitu anak akan kelihatan gemuk. Periode keempat yaitu usia 13-21 tahun, Transition periode 2, yaitu anak akan kelihatan kurus karena pertumbuhan ke atas, sehingga anak akan kelihatan lebih langsing. Yang ketiga yaitu ada pendapatan Sigmund Freud, yaitu tahap perkembangan berdasarkan kepekaan bagian tubuh individu yang peka terhadap rangsangan seksual. Fase perkembangan individu yaitu terbagi menjadi 5 fase. Fase yang pertama yaitu adalah fase oral, usia 0-1 tahun, rangsangan terhadap mulut. Fase yang kedua yaitu usia 1-2 atau 3 tahun. Yang ketiga yaitu ada fase valis, yaitu usia 2 atau 3 tahun sampai 5 atau 6 tahun. Di sini yaitu rangsangan terhadap alat kelamin atau genitalia. Yang keempat yaitu ada fase valates, yaitu usia 5 atau 6 tahun sampai 12 atau 13 tahun, yaitu anak sudah merasakan dorongan seks seperti sudah menyukai lawan jenis. Yang keempat yaitu ada fase genital, yaitu usia 12 atau 13 tahun. Seorang individu sudah memasuki masa dewasa awal. Yang kedua yaitu ada periode perkembangan tinjauan diduktif. Dasar periodisasi jenis pendidikan atau pelatihan anak pada usia tertentu sesuai kebutuhan. Tokoh yang menyusun tinjauan diduktif yaitu ada Johann Amos Comenius dan Jean-Jacques Rousseau. Yang pertama yaitu adalah pendapat Johann Amos, terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama yaitu usia 0-6 tahun, sekolah materna, sekolah ibu. Anak akan mengembangkan organ tubuh panca indera di bawah pengawasan ibunya. Fase yang kedua yaitu usia 6-12 tahun, sekolah vernakola, yaitu sekolah bahasa ibu. Anak akan mengembangkan pikiran, ingatan, perasaan di sekolah dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibunya. Fase yang ketiga yaitu usia 12-18 tahun, yaitu sekolah Latina, sekolah bahasa Latin. Anak akan mengembangkan potensi di bidang akademik bahasa. Di sini adalah waktu yang tepat untuk kita mempelajari bahasa asing kepada anak. Fase yang keempat yaitu usia 18-24 tahun, yaitu akademi. Pendapat yang kedua yaitu adalah pendapat Jean-Jacques, terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama yaitu usia 0-2 tahun, masa asuhan. Fase yang kedua yaitu 2-12 tahun, masa latihan jasmani. Di sini kita bisa melatih jasmani anak untuk memperkuat
jasmaninya. Fase yang ketiga yaitu usia 12 sampai 15 tahun, pendidikan akal, dasar pendidikan karakter, pembentukan karakter anak. Fase yang keempat yaitu usia 15 sampai 20 tahun, yaitu pembentukan watak anak. Yang ketiga yaitu ada periodisasi tinjauan psikologis. Tokoh yang menyusun psikologis yaitu ada Oswald Krauss, Erikson, Elizabeth, dan Hurluk. Yang pertama yaitu ada pendapat Oswald Krauss, yaitu setiap individu yang berkembang cenderung mengalami gejala psikologi yang khas terjadi 2 kali, yaitu pada usia lebih dari 3 tahun dan usia kurang dari 13 tahun, merupakan masa peralihan anak menuju masa remaja, sehingga pada masa ini diperlukan awasan atau dampingan serta support untuk diberikan arahan yang lebih baik. Fase perkembangan terbagi menjadi 3 fase, yaitu usia 0 sampai 3 tahun yaitu masa kanak-kanak awal. Fase kedua yaitu usia 3 sampai 13 tahun yaitu masa keserasian bersekolah. Fase ketiga yaitu usia 13 sampai 21 tahun yaitu masa kematangan. Pendapat yang kedua yaitu dikemukakan oleh Erikson, yaitu merupakan perkembangan psikologi sosial di mana setiap rentan usia muncul konflik sosial yang khas pada individu. Perkembangan individu muncul ada 8 fase. Fase yang pertama yaitu usia 0 sampai 1 tahun yaitu fase bayi, rasa percaya dan tidak percaya, terus mistrust. Fase yang kedua yaitu usia 1 sampai 3 tahun yaitu fase anak. Fase yang kedua di sini yaitu anak lebih cenderung menolak atau malu. Fase yang ketiga yaitu usia 3 sampai 6 tahun yaitu fase bermain. Fase yang keempat yaitu 6 sampai 12 tahun yaitu fase bersekolah. Fase yang kelima yaitu usia 12 sampai 20 tahun yaitu fase adolesen. Fase yang ke-6 yaitu usia 20 sampai 30 tahun yaitu fase dewasa awal. Fase yang ketujuh yaitu usia 30 sampai 65 tahun yaitu fase dewasa. Fase ke-8 yaitu usia di atas 60 tahun yaitu usia lanjut. Kesimpulan dari pendapat Erikson yaitu setiap tahap akan terjadinya konflik psikologi sosial sehingga harus seimbang antara individu dan realitas sosial dan harus mendapatkan dukungan dan support supaya tidak terjadinya masalah. Walaupun terjadinya masalah bisa diatasi dengan baik. Yang selanjutnya yaitu ada fase perkembangan dan kritis psikologi sosial yang terjadi, terbagi menjadi 9 fase. Fase yang pertama yaitu fase bayi usia 0 sampai 1 tahun, terus mistrust yaitu rasa percaya dan tidak percaya. Fase yang kedua yaitu ada fase anak-anak usia 1 sampai 3 tahun yaitu autonomi double yaitu malu menolak. Fase yang ketiga yaitu fase bermain yaitu usia 3 sampai 6 tahun yaitu inisiatif dan rasa bersalah. Fase yang keempat yaitu fase sekolah usia 6 sampai 12 tahun industri dan interferiority yaitu berproduksi. Sedangkan interferiority-nya sendiri yaitu menarik diri ke terbelakangan. Yang kelima yaitu fase adolescent usia 12 sampai 20 tahun yaitu identify dan identify. Yang keenam yaitu ada fase dewasa usia 20 sampai 30 tahun yaitu confusion atau bingung. Fase yang ketujuh yaitu ada fase dewasa akhir yaitu 30 sampai 60 tahun. Yang kedelapan yaitu ada fase dewasa usia 65 tahun yaitu generativity dan konflik antara. Yang ke-9 yaitu fase usia tua. Selanjutnya yaitu ada pendapat Elizabeth B. Hurluk, terbagi menjadi 11 fase. Yang pertama yaitu ada fase 1 konsepsi sampai lahir yaitu fase pranatal. Fase yang kedua yaitu usia 0 sampai 14 hari yaitu fase neonatal. Fase yang ketiga yaitu 14 hari sampai 2 tahun yaitu fase bayi. Fase keempat yaitu usia 2 sampai 6 tahun yaitu fase kanak-kanak awal. Fase kelima yaitu usia 6 sampai 12 tahun yaitu fase kanak-kanak akhir. Fase keenam yaitu usia 12 sampai 13 tahun yaitu fase pubertas.
Fase ke-7 yaitu usia 12 sampai 15 tahun yaitu fase remaja awal. Fase ke-8 yaitu usia 15 sampai 18 tahun yaitu fase remaja akhir. Fase ke-9 yaitu usia 18 sampai 40 tahun yaitu dewasa awal. Fase ke-10 yaitu usia 40 sampai 60 tahun yaitu fase usia pertengahan. Fase ke-11 yaitu usia 60 ke atas yaitu fase usia lanjut. Kesimpulan dari materi periodisasi perkembangan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada biologis, disusun oleh yang pertama yaitu Aristoteles. Di sini Aristoteles membahas tentang pertumbuhan gigi dan pertumbuhan organ seks. Yang kedua yaitu ada pendapat Krusmer, yaitu membahas tentang pertumbuhan fisik anak. Yang ketiga yaitu ada pendapat Sigmund Freud, yaitu membahas tentang kepekaan bagian tubuh individu terhadap rangsangan. Yang kedua yaitu ada periodisasi perkembangan tinjauan teori didaktif, yaitu disusun oleh tokoh Johann Amos dan Jan Kues. Di sini mereka membahas tentang pendidikan dan pelatihan anak sesuai dengan kebutuhannya. Teori yang ketiga yaitu ada psikologi, disusun oleh Ashworth Krauss, yaitu membahas tentang perkembangan cenderung mengalami gejala fisik. Yang kedua yaitu ada Erikson. Setiap tahap konflik akan mengalami konflik psikologi sehingga harus seimbang antara individu dan realita sosial dan harus mendapatkan dukungan dan support untuk mengatasi masalah tersebut. Pendapat yang ketiga yaitu ada pendapat Elizabeth B.H. Hurluk, yaitu menjelaskan tentang fase awal dari fase pranatal sampai fase usia lanjut. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah saya mohon ampun, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.